Selamat siang, Pak Hanok. Ya, ini saya mau bagikan, presentasikan dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat 3 seperti yang ditugaskan sama Pak Hanok. Oke, saya langsung masuk aja. Nah, di 28a itu ada kainun teknya, menete en auto, hinaean, vanerothe, schomen, paresian. Nah, di sini kita lihat kalau menete itu menggunakan present imperatif. Jadi kata kerja ini berupa perintah atau dorongan untuk tinggal dalam Yesus secara terus-menerus. Yang ada di sini ya menete untuk tinggal di dalam Yesus terus-menerus. Nah, terus hina di sini menggunakan kata sambung. Ini menunjukkan tujuan dari tinggallah dalam Dia. Itu kita tinggal dalam Dia. Ini merupakan tujuannya, yaitu untuk tujuannya supaya kita dapat menghadap Yesus dengan berani atau dengan yakin. Dan hotan di sini dalam yang ada dalam Textus Receptus, kalau di sini saya pakai interlinear di gambar itu menggunakan ean, tapi di Textus Receptus pakai hotan, yaitu artinya sepanjang atau sebanyak atau sejauh. Dan vanerothe di sini, vanerothe itu Hierpias itu menggunakan aorist subjunctive pasif, itu Yesus dapat termanifestasi, atau dengan terjemahannya he may be manifested, karena pasif. Gramatikalnya itu menunjukkan kejadian potensi peristiwa decisive yang akan terjadi pada Yesus saat kedatangannya kembali, yaitu saat dia di kedatangannya kembali, dia akan termanifestasi atau muncul kembali, dan kita akan menemui. Dan jadi sepanjang Yesus menghadirkan dirinya, dan ini saya nggak bisa lihat di bawahnya, dan komen di sini adalah aorist subjunctive 1P paresian, yaitu 1P sini merujuk kepada kita sebagai pendengarnya, ya artinya Yohanes juga dan para pembacanya yang dapat memiliki, kita semua dapat memiliki kepedean atau keyakinan secara decisive saat bertemu dengan Yesus. Pada Yesus, saatnya dia kembali. Oke, nah, lalu di bagian B dari 28 ini ada kai me aisku thomen ab auto nt parusia auto. Itu me auskun thomen di sini menggunakan grammar aorist subjunctive pasif 1P. Jadi kita tidak ada potensi ya, karena menggunakan may juga di depannya. Jadi kita tidak ada potensi untuk mengalami kemaluan atau dishonorable atau ketidakhormatannya, dishonor saat bertemu dengan Yesus di hadapan Yesus. Ab auto ini di hadapan. Jadi sebelum Yesus, jadi di hadapan Yesus. Karena ada dalam hadiratnya. Dan ente parusia auto ini pada hari kedatangan atau kehadirannya. Dan ini merujuk pada kedatangan kedua kalinya di masa mendatang. Lalu di ayat 29 yaitu yang IDT menggunakan perfect subjunctive 2P dan hoti dikaios estin to present indicative. Ya, karena tensis perfect subjunctive di EDT ini, maka pengetahuan tersebut merupakan kata kerja yang telah diselesaikan atau completed action. Karena perfect sudah completed action dan maka bisa diterjemahkan hingga sekarang ya. Maka bisa diterjemahkan bila kalian telah mengetahui dan mereka telah mengetahui bahwa ia adalah righteous, ia adalah benar. Dan ginoskete di sini menggunakan present indikatif 2P. Berarti artinya kalian, para pendengar, kalian tahu secara berkelanjutan karena present indikatif. Secara fakta, mereka tahu, sudah tahu. Dan sampai sekarang masih tahu. Karena perfect tadi ya. Dan ho poion, ya, oti kai pas ho poion, poion di sini adalah present participle di kaisonen. Kata kerja partisiple ini menjelaskan kata kerja utama, yaitu kalian mengetahui yang sebelumnya. Kalian mengetahui.
Maka dari situ mereka yang punya kebiasaan melakukan kebenaran. Jadi orang-orang yang mengetahui, kalian semua tahu secara berkelanjutan, yaitu siapa mereka itu, mereka yang mengetahui adalah mereka yang mempunyai kebiasaan melakukan kebenaran. Dan terakhir, ex auto gegenetai. Ini adalah gegenetai di sini perfect indikatif pasif. Jadi berarti mereka sini yang punya kebiasaan dan mengetahui kebiasaan melakukan kebenaran dan mengetahui kebenaran itu berarti mereka telah dilahirkan baru dilahirkan baru dalam Yesus dan efeknya hingga sekarang. Karena ini perfect tense. Jadi mereka telah dan hingga sekarang mereka sudah dilahirkan baru. Dan kita masuk sekarang ke pasal 3 ayat pertama, yaitu idete potapen agapen dedoken hemin ho pater hina tekna theo klethomen. Sini idete potapen agapen, lihatlah kasih seperti apa. Ya, kasih yang seperti apa. Jadi lihatlah, idete itu kan lihatlah, terus potapen itu seperti apa persisnya, dan agapen itu kasih. Maka kasih yang seperti apa yang Yohanes mau pendengarnya untuk melihat? Yaitu dedoken hemin, kasih seperti apa? Kasih yang diberikan Bapa kepada kita dan kita miliki hingga sekarang, karena ini perfect tense. Dan kasih seperti ini, kasihnya itu seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Yaitu kasihnya itu hina tekna theo klethomen. Ini klethomen di sini aorist subjektif. Maka kasih yang Bapa berikan ini bertujuan supaya kita dapat dipanggil secara decisive sebagai anak-anak Allah. Nah, aorist secara decisive kita adalah dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dan inilah kasih Bapa yang diberikan secara khusus hanya kepada anak-anaknya. Inilah kasih yang Yohanes mau para pembacanya itu melihat. Kasih yang sampai kita ini dipanggil sebagai anak-anaknya. Setelah dipanggil dan hingga seterusnya. Dan di 1b, bagian dari B, 1 itu, diatoto ho kosmos o kinoske hemas hoti ok ekno auton. Ya, kinoske di sini menggunakan present indikatif. Berarti karena perihal kita dijadikan anaknya, maka dunia tidak lagi mengenal kita. Ya, because of this ini, itu adalah perihal yang tadi sebelumnya, karena kita telah dijadikan anaknya. Dan kalau kita menjadi anaknya, dunia sudah tidak lagi mengenal kita secara fakta, present. Dan hoti ok ekno ini menggunakan aorist indikatif. Uniknya di sini ekno menggunakan tensis aorist indikatif. Berarti dari sebelumnya pun dunia tidak pernah mengenal Yesus dari sebelumnya. Maka oleh sebab itulah dunia juga tidak dapat mengakui kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sudah diangkat sebagai anak Tuhan, mereka tidak dapat mengakui itu. Karena dari sebelumnya, secara aorist indikatif, secara fakta sebelumnya, mereka tidak pernah mengenal Yesus. Kita next di ayat kedua, 2a, agapetoi nun tekna theo esmen. Esmen di sini present indikatif 1p. Berarti Yohanes beralih kembali mengadres pembacanya sebagai saudara yang kukasihi, agapetoi. Dikasih. Karena sebagai sama-sama, karena kita sekarang posisinya sama seperti Yohanes atau para pembacanya, yaitu sama-sama sebagai anak Tuhan. Atau kita adalah saudara seiman. Kita adalah brothers and sisters. Dan saat ini juga saat ini juga semua orang percaya yaitu semua orang percaya dalam komunitas Yohanin adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan secara fakta. Lalu kai opo evane rote ti esometha. Saya mau fokus dulu di ti esometha ini menggunakan future middle indikatif 1p. Kita akan jadi seperti apa secara fakta nanti kita akan terjadi in the future. Dan secara fakta kita akan menjadi seperti apa. Hal ini berbicara soal Yesus kembali nanti di masa depan itu adalah
soal Yesus kembali seperti di pasal 228 tadi. Ya, dan opo evanerothe yang sebelumnya ini menggunakan aorist indikatif pasif 3S. Belum diungkapkan di sini, belum diungkapkan ya, karena di sini karena menggunakan tensis aorist indikatif. Sebelumnya secara fakta belum diungkapkan ya, yang artinya dari sebelumnya pun tidak pernah, karena Yesus belum kembali sebelumnya, maka belum diungkapkan kita akan menjadi seperti apa. Di sini 3S mengacu pada seperti apanya itu, T ya, bukan kepada kitanya. Jadi kita akan menjadi seperti apa ini, seperti apanya ini belum diungkapkan karena Yesus belum kembali. Itu makna dari gramatika di ayat 2a. Lalu di 2b, oidamen di sini menggunakan perfect indikatif. Itu tenses perfect ini berarti kita telah tahu dari dulu hingga saat ini. Kita sudah tahu. Sama seperti tadi sebelumnya oidete itu. Dan hoti and phanerothe. Di sini menggunakan aorist subjunctif pasif. Gramatika ini menyatakan ketika Yesus dimanifestasikan, karena pasif ya, secara decisive. Saat dia kembali lagi, dia akan termanifestasikan. Seperti tadi kita lihat di ayat 28-29. Dan homoi oi auto esometa. Auton. Sini kita lihat ini esometa menggunakan future indikatif middle. Jadi secara fakta di masa mendatang kita akan menjadi sama seperti Yesus. Dan inilah tujuan dari pengudusan kita selama ini sampai sehingga di saat glorifikasi nanti ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, glorifikasi berarti bicara waktu kedatangan. Dari saat kita telah dijadikan anaknya hingga nanti kita akan ketemu dengan Kristus, waktu Kristus kembali, itulah tujuan dari pengudusan kita akan menjadi sama seperti Yesus, serupa seperti Kristus. Dan opsometa di sini, hoti opsometa auton. Ya, opsometa di sini menggunakan juga future indikatif middle. Kita akan melihat Yesus secara fakta, dan saat itu waktu dia kembali kita juga akan melihat Yesus. Dan secara fakta udah pasti ini. Dan kathos estin. Kathos estin ini berarti present indikatif, karena tensisnya present, maka kita akan melihat dia seperti dia pada saat ini dan seterusnya. Yang sedikit kita sudah pernah melihat dia dan saat ini dan sampai seterusnya itu sama, karena Yesus sama dulu hingga seterusnya, dan kita telah melihat Yesus sebelumnya saat inkarnasi, dan ketika ia akan kembali pun ia tetap sama. Dan seperti itulah kita akan terjadi atau kita akan menjadi seperti itu saat dia kembali, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi teladan ini bukan teladan yang progresif. Saat waktu Yesus inkarnasi sampai dia nanti akan glorifikasi itu bukan progresif, tapi sudah pakem, ya sudah sempurna, dan itulah kitanya yang progresif pengudusan untuk hingga saat dia kembali. Dan dua itu adalah ayat 2b, maka kita masukin ayat terakhir 3a. Kai pas ho echon ten alpida. Di sini dalam mood participle di sini berarti menjelaskan orang yang memurnikan diri di klausa berikutnya. Ya, nanti di 3b. Ini menjelaskan. Di sini tensis present di sini artinya kita memiliki harapan ini sekarang juga secara berkelanjutan. Dan ep auto itu kata preposisi epi di sini berarti di atas Kristus, atau artinya Kristus itu menjadi dasar dari harapan kita. Orang-orang ini memiliki harapan yang berdasarkan Kristus, ada di atas dasar Kristus. Dan ini 3b, yaitu klausa berikutnya, hagnise he auton. Present indikatif, yaitu seseorang yang memiliki harapan tadi yang berdasarkan Kristus, memurnikan
dirinya sendiri secara terus-menerus. Ini proses sanctification atau proses pengudusan dan berkelanjutan. Kita sebagai orang percaya, kita akan purify himself, menguduskan terus-menerus. Dan kathos, ekenos, hagnos, estin. Di kata kathos di sini berarti standar yang kita pegang, yaitu seperti apa itu. Just as he is. Karena harapan berdasarkan Kristus, maka Kristuslah yang menjadi standar yang kita pegang sebagai standar pengudusan kita untuk menjadi semurni Kristus. Dan oleh dari itu saya lihat tensis-tensisnya, gramatikanya yang paling tepat di sini adalah menggunakan dari saya pakai dari Young Literal Translation. Dari 1 Yohanes 2 pasal 2 ayat 28 sampai hingga pasal 3 ayat 3. And now, little children, remain in him, that when he may be manifested, berarti saat dia kembali, we may have boldness and may not be ashamed before him in his presence. If you know that he is righteous, ya kita tahu secara perfect, know ye that everyone doing the righteousness of him hath been begotten, telah lahir kembali dari dia. See ye what love the Father hath given to us, that children of God we may be called. Inilah kasihnya, kita akan menjadi dipanggil sebagai anaknya. Because of this, karena hal itu lah, the world doth not know us, because it did not know him. Mereka tidak akan bisa mengenal kita lagi karena mereka dari awal tidak pernah mengenal dia. Beloved, ya, karena kita adalah sesama saudara seiman, maka beloved, Yohanes mengadres, now, children of God are we. Kita sekarang adalah children of God, and it was not yet manifested what we shall be. Kita menjadi seperti apa? And we have known that if he may be manifested, like him we shall be. Kita akan menjadi seperti dia, because we shall see him as he is. Karena kita sudah punya contoh ini, yang kita bisa lihat nanti. And everyone who is having this hope on him, di atas dasar dia, harapan yang di atas dasar dia, doth purify himself. Proses pengudusan ini terjadi even as he is pure. Sebagaimana Kristus murni, kita akan terus menguduskan diri kita sehingga serupa Kristus. Dan sekian penjelasan gramatika dari saya untuk tugas Yunani ini. Terima kasih Pak Hanok. Tuhan Yesus memberkati.